Hari ini tema yang saya sampaikan, Yesus diurapi, dengan subtema boros kasih. Mari saya mengajak kita untuk bersama-sama membaca di dalam Markus 14 ayat 3 sampai dengan ayat yang ke-9. Saya mengajak kita untuk bersama-sama menyimaknya. Firman Tuhan berkata, ketika Yesus berada di Betania, di rumah Simon si kusta, dan sedang duduk makan, datanglah seorang perempuan membawa suatu buli-buli pualam berisi minyak narwastu murni yang mahal harganya. Setelah dipecahkannya leher buli-buli itu, dicurahkannya minyak itu ke atas kepala Yesus. Ada orang yang menjadi gusar dan berkata seorang kepada yang lain, "Untuk apa pemborosan minyak narwastu ini? Sebab minyak ini dapat dijual 300 dinar lebih dan uangnya dapat diberikan kepada orang miskin." Lalu mereka memarahi perempuan itu. Tetapi Yesus berkata, "Biarkanlah dia, mengapa kamu menyusahkan dia? Ia telah melakukan suatu perbuatan yang baik padaku." Kata orang-orang, "Karena orang-orang miskin selalu ada padamu, dan kamu dapat menolong mereka bila mana kamu menghendakinya. Tetapi aku tidak akan selalu bersama-sama kamu." Ia telah melakukan apa yang dapat dilakukannya. Tubuhku telah diminyakinya sebagai persiapan untuk penguburanku. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya di mana saja Injil diberitakan di seluruh dunia, apa yang dilakukannya ini akan disebut juga untuk mengingat dia. Amin. Bapak Ibu Saudara, sebelum kita membahas lebih jauh tentang nats ini, saya mengajak kita untuk melihat berita berkaitan dengan boros. Bapak Ibu Saudara, ini adalah pernikahan Pangeran Harry dan Meghan. Menelan biaya kurang lebih 784 miliar. Boleh saya katakan ini boros banget, ya, Bapak Ibu Saudara. Ini adalah kisah salah satu momen di mana mereka menikah. Ini ada lain lagi Bapak Ibu Saudara, pria ini melamar kekasihnya. Pria ini lamar kekasih dengan iPhone X. Dia beli iPhone X seharga 425 juta, saudara. Ini cuma melamar. Kemudian membuat lingkaran hati begitu. Dan puji Tuhan, lamarannya diterima, saudara. Ya, akhirnya diterima. Namun ternyata saudara, tidak semua kisah boros kasih ini berakhir dengan indah. Ini ada cerita lain lagi, saudara. Nyatakan cinta, pria ini borong 99 iPhone senilai 966 juta. Ini bukan melamar, saudara, tetapi menyatakan cinta. Namun kisah ini tragis, ya saudara ya. Karena pernyataan cintanya ditolak oleh pasangannya. Saudara, baik kisah yang bahagia maupun kisah yang menyedihkan, berbicara tentang kasih, berbicara tentang cinta. Ini ada artikel yang membahas bahwa cinta itu boros sangat. Ya saudara, ketika kita merasa mengasihi seseorang, merasa mencintai seseorang, cinta itu membuat menjadi sangat
boros. Saudara, ini juga yang dialami oleh perempuan ini, saudara. Perempuan yang disebut oleh Yohanes sebagai dengan nama Maria, saudara dari Lazarus yang dibangkitkan. Pada waktu itu Tuhan Yesus hendak menuju ke Yerusalem, dia mampir di Betania, dia mampir di rumahnya Simon yang dulu menderita kusta dan disembuhkan oleh Tuhan. Dan pada waktu Yesus ada di rumah Simon itu, Lazarus ada di situ, Maria juga ada di situ, datang saudara, dan kemudian Maria ini memecahkan buli-buli minyak narwastu, dan kemudian mulai mencurahkannya. Disebutkan oleh Markus di situ di atas kepala Yesus, kemudian Matius, Yohanes menyebutkannya di kaki. Kemudian Maria mulai menyekanya dengan rambutnya. Saudara, kaki Tuhan Yesus. Ini menggambarkan betapa borosnya cinta, kasih yang dirasakan oleh Maria kepada Tuhan Yesus pada waktu itu. Nah, Bapak Ibu Saudara perlu menyadari bahwa di dalam Alkitab kita ini ada dua peristiwa Yesus diurapi. Peristiwa ini adalah peristiwa 6 hari sebelum Yesus disalib, saudara. Dan Lukas mencatat kisah yang lain dari pengurapan ini, yang dilakukan oleh seorang perempuan berdosa di rumah orang Farisi, dan tidak disebutkan identitasnya siapa itu orang. Dan mungkin juga saya katakan, Maria ini terinspirasi oleh peristiwa yang ditulis oleh Lukas itu. Oleh perempuan berdosa itu yang juga mengurapi Yesus, menyeka rambut Yesus, kaki Yesus dengan rambutnya. Dan pada waktu itu, mungkin saya katakan ya, Maria ini terinspirasi oleh kisah perempuan berdosa itu. Sehingga ada dua peristiwa, dan ini adalah kedua kalinya Yesus diurapi dengan minyak oleh Maria ini, dengan minyak narwastu. Di dalam Yohanes 12 ayat yang ketiga, maka Maria mengambil setengah kati minyak narwastu murni yang mahal harganya, lalu meminyaki kaki Yesus dan menyekanya dengan rambutnya, dan bau minyak semerbak di seluruh ruangan itu. Nah, Bapak Ibu Saudara, setengah kati minyak ini kalau ukuran sekarang itu kurang lebih 300 mililiter. Nah, saya sudah ukur saudara, kurang lebih segini minyaknya, banyaknya saudara. Jadi minyak narwastu itu saudara dipecah oleh Maria, kemudian dicurahkan di atas kepala Yesus, kemudian kakinya ini disekal segini saudara, minyaknya itu. Nah, bagaimana kira-kira harum minyak itu, Bapak Ibu Saudara? Beberapa waktu lalu Tuhan percayakan saya untuk bisa pergi ke Mesir, Israel, dan Jordan. Dan puji Tuhan saya sempat beli saudara botol minyak narwastu. Nanti setelah ibadah ini Bapak Ibu Saudara bisa merasakan kira-kira minyak narwastu yang mungkin dicium Tuhan Yesus pada waktu itu sermebaknya bagaimana ya setelah ibadah ini. Nah, Bapak Ibu Saudara, di dalam Markus 14 ayat yang kelima, di situ dikatakan sebab minyak ini, minyak narwastu sebanyak ini saudara pada waktu itu dapat dijual 300 dinar. Lebih dan uangnya dapat diberikan kepada orang-orang miskin. Lalu mereka memarahi perempuan itu. Ini boros. Ya. Uangnya kan bisa dipakai untuk diberikan kepada orang miskin. Ini boros. Ya.
Dengan jelas di situ dikatakan ada orang yang menjadi gusar dan berkata seorang kepada yang lain, untuk apa pemborosan minyak narwastu ini? Saudara, karena cinta, Maria ini menjadi boros. Ya, ada cinta. Nah, sekarang kita akan lihat Bapak Ibu Saudara, mengapa Maria itu sangat boros terhadap Tuhan Yesus. Yang pertama, Bapak Ibu Saudara, kita akan melihat di situ dikatakan Maria itu, saya katakan, merasa berhutang budi kepada Tuhan Yesus karena telah membangkitkan Lazarus, saudaranya. Kalau kita lihat di dalam kisah Yohanes pasal 11, ayat 33 sampai 34. Ketika Yesus melihat Maria menangis, dan juga orang-orang Yahudi yang datang bersama-sama dia, maka masyurlah hatinya. Ia sangat terharu dan berkata, di manakah dia? Kamu baringkan. Jawab mereka, Tuhan, mari dan lihatlah. Pada ayat 35, Yesus menangis, disebutkan, saudara. Karena melihat kesedihan hati Maria ini kehilangan Lazarus. Jadi ketika Tuhan Yesus membangkitkan Lazarus, tentunya saudara, Maria itu berhutang budi banyak kepada Tuhan Yesus. Saya kira ini salah satu poin, saudara, selain rasa cintanya dia kepada Tuhan Yesus. Mengapa Maria begitu sangat boros kepada Tuhan Yesus? Yang kedua, saudara, Maria merasa dikasihi oleh Tuhan Yesus. Ya. Yohanes ayat 11, 35, 36. Maka menangislah Yesus, kata orang-orang Yahudi, lihat betapa kasihnya kepadanya. Jadi Maria ini, saudara, dia merasa Yesus itu mengasihi dia. Yesus itu mencintai dia. Faktor-faktor ini yang membuat Maria akhirnya menjadi sangat boros terhadap Tuhan Yesus. Yang ketiga, saya katakan Maria itu memiliki ikatan emosi atau mengasihi Tuhan Yesus. Ya. Pada lain waktu sebelumnya, ketika Tuhan Yesus mampir di rumah dari Maria, kita lihat di dalam Lukas 10 ayat 39 sampai 40, di situ dikatakan perempuan itu mempunyai seorang saudara yang bernama Maria. Maria ini duduk dekat kaki Tuhan dan terus mendengarkan perkataannya. Sedangkan Marta sibuk sekali melayani. Ia mendekati Yesus dan berkata, Tuhan, tidakkah engkau peduli bahwa saudaraku membiarkan aku melayani seorang diri? Suruhlah dia membantu aku. Tetapi Tuhan menjawabnya, Marta, Marta, engkau khawatir dan menyusahkan diri dengan banyak perkara. Tetapi hanya satu saja yang perlu. Maria telah memilih bagian yang terbaik, yang tidak akan diambil daripadanya. Saudara, kita melihat Maria lebih memilih untuk dekat di kaki Tuhan Yesus, mendengarkan firman Tuhan dibanding dengan Marta yang sibuk. Kita melihat ada ikatan emosi yang begitu dekat, atau Maria begitu mengasihi Tuhan Yesus. Poin-poin ini Bapak Ibu Saudara, saya katakan yang membuat Maria itu menjadi boros. Nah, poin yang keempat, ini yang memicu akhirnya boros itu betul-betul bisa terbukti. Di dalam Yohanes 11 ayat 7 sampai 8. Di situ kita melihat Maria menyadari bahwa Yesus itu akan segera mati di Yerusalem. Kalau kita baca di dalam Yohanes 11 ini Bapak Ibu Saudara, di situ dikatakan ayat 7 ya, tetapi sesudah itu ia berkata kepada murid-muridnya, mari kita kembali lagi ke Yudea, artinya ke Yerusalem. Murid-murid itu berkata kepadanya, Rabi,
Baru-baru ini orang-orang Yahudi mencoba melempari engkau. Masihkah engkau kembali ke sana? Tapi Yesus tetap mau kembali ke Yerusalem. Kemudian salah satu muridnya Thomas, ayat 16, Yohanes 11, 16. Lalu Thomas yang disebut Didimus berkata kepada teman-temannya, yaitu murid-muridnya yang lain, mari kita pergi juga untuk mati bersama-sama dengan dia. Jadi mereka ini sudah tahu bahwa kalau Yesus masuk ke Yerusalem, pasti Yesus itu mati. Nah, saudara, Maria itu menyadari. Dan pada waktu itu Yesus juga menyadari itu. Oleh sebab itu Tuhan Yesus berkata kepada murid-muridnya, orang-orang miskin itu selalu ada bersama dengan engkau. Dan engkau bisa menolong mereka. Tetapi aku itu tidak selalu ada. Nah, Yesus hendak menunjukkan, aku sebentar lagi itu akan pergi. Dan Maria menyadari itu. Oleh sebab itu, saudara, Maria dengan hati yang sedih, dengan hati yang penuh dengan cinta, dia memecahkan narwastu yang harganya sangat mahal. Jadi saudara, dimungkinkan oleh karena 4 faktor ini, Maria menjadi boros kasih terhadap Tuhan Yesus. Nah, saudara, berbicara tentang boros, tentunya itu hal yang negatif. Tapi uniknya, kita melihat pada kisah ini, Yesus mengizinkan Maria boros. Ya. Para murid itu gusar melihat Maria itu boros. Wah, ini pemborosan ini. Ya. Kemudian mereka itu memarahi perempuan. Kamu itu boros, Maria. Tapi apa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus? Tuhan Yesus itu menegur para murid. Sebaliknya Tuhan Yesus menyetujui, membela sikap boros dari Maria itu. Biarkanlah dia. Mengapa kamu menyusahkan dia? Ia telah melakukan suatu perbuatan yang baik padaku. Apa yang dilakukan itu baik. Borosnya dia itu baik. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Alkitab mengajarkan jangan hidup boros. Namun berbeda dengan kasus Maria ini. Alkitab memang mengajarkan kita jangan hidup boros. Di dalam Yesaya 55 ayat 2. Mengapa kamu membelanjakan uang untuk sesuatu yang bukan roti dan upah jerih payahmu untuk sesuatu yang tidak mengenyangkan? Dengarkanlah aku, maka kamu akan memakan yang baik dan kamu akan menikmati sajian yang paling lezat. Saudara, boros. Alkitab melarang kita untuk boros. Kita jangan membelanjakan sesuatu yang bukan roti. Sesuatu yang tidak penting. Roti itu penting. Itu yang membuat kamu hidup, membuat kamu kenyang. Jangan boros untuk sesuatu hal-hal yang enggak penting. Tapi saudara, dalam hal kasus Maria ini tidak mengenyangkan. Tapi Tuhan Yesus mengizinkan dalam konteks kamu boleh boros sebagai wujud kasihmu itu kepada Tuhan. Nah, itu beda, saudara. Tuhan Yesus mengizinkan dalam kasus ini, saya katakan, sikap boros sebagai wujud kasih kita itu kepada Tuhan. Saya katakan, Bapak Ibu Saudara, atau mungkin di antara kita ada yang bertanya, mengapa boros sebagai wujud kasih kepada Allah itu diizinkan? Kenapa? Karena saudara, Allah telah lebih dahulu boros kasih kepada kita melalui Tuhan Yesus Kristus. Nah itu.
Allah itu sudah boros sama kita, saudara. Udah habis-habisan. Harga dirinya aja ditanggalkan. Dia rela menjadi manusia, merendahkan dirinya dan taat sampai mati di atas kayu salib untuk menebus dosa-dosa kita. Dan hari yang ketiga dia bangkit dari antara orang mati. Dia sudah boros habis-habisan, saudara. Untuk kita. Seolah-olah bagi pemuda tadi ya, saudara, itu sudah habis 900 juta tadi untuk beli iPhone tadi. Allah itu sudah boros kepada kita. Dan hasilnya bagaimana, saudara? Hasilnya ada yang menerima, kita menerima. Ada juga yang menolak kasih yang boros itu tadi. Jadi Bapak Ibu Saudara, Allah itu sudah boros untuk kita. Ya. Oleh sebab itu ketika Maria boros, ini boros ini, uangnya itu bisa dijual untuk orang miskin sebetulnya. Tapi Yesus berkata, biar dia boros. Dia sudah lakukan apa yang baik dengan bahasa saya. Ya saudara, dia sudah meneladani apa yang Allah lakukan kepada dia. Allah itu sudah kasih teladan, boros, kasih. Dan sekarang Maria itu sudah menunjukkan, aku itu boros, kasih. Saya pernah mendengar ada seorang hamba Tuhan berkhotbah bahwa wanita di Timur Tengah biasanya itu menyimpan minyak narwastu, itu dipecah, saudara, ketika hari pernikahan mereka. Jadi saudara, Maria itu betul-betul habis-habisan. Dia tahu dia sebentar lagi tidak akan bertemu dengan Tuhan Yesus lagi. Yesus akan ke Yerusalem dan Yesus akan mati di situ. Oleh sebab itu dia habis-habisan, saudara. Di dalam Roma 8 ayat 32, di situ dikatakan, ia yang tidak menyayangkan anaknya sendiri, tetapi yang menyerahkannya bagi kita semua, bagaimana mungkin ia tidak mengaruniakan segala sesuatu kepada kita bersama-sama dengan dia. Bayangkan Bapak Ibu Saudara. Ia tidak menyayangkan anaknya sendiri. Inilah habis-habisan, ini dua boros Allah itu, Saudara. Bagaimana mungkin, kata Paulus, ia tidak mengaruniakan segala sesuatu kepada kita, boros, habis-habisan, saudara, semuanya bersama-sama dengan dia. Yohanes berkata di dalam 1 Yohanes 4 ayat 19. Kita mengasihi karena Allah lebih dahulu mengasihi kita. Dengan lain kata, kita itu boros karena Allah lebih dahulu boros kasih dengan kita. Saudara, Tuhan Yesus mengizinkan kita untuk boros sebagai wujud kasih kita itu kepada Allah. Tapi Alkitab melarang kita itu boros untuk hal-hal yang tidak mengenyangkan. Alkitab melarang. Tapi Alkitab mengizinkan kita untuk boros ketika kita hendak menunjukkan kasih kita itu kepada Tuhan. Maria boros kasih karena tadi kita sudah lihat ya saudara. Karena Maria hutang budi kepada Tuhan Yesus sudah membangkitkan Lazarus saudara. Kedua, Maria merasa dikasihi oleh Tuhan Yesus. Jadi Maria itu merasa Tuhan Yesus itu sayang sama aku. Tuhan Yesus itu cinta sama aku. Kemudian yang ketiga, Maria itu mengasihi Tuhan Yesus. Ada ikatan emosi.
bukan merasa dikasihi saja, tetapi Maria itu juga sayang dengan Tuhan Yesus. Kemudian Maria menyadari bahwa Tuhan Yesus itu segera mati di Yerusalem. Tidak akan bersama-sama lagi dengan Maria. Oleh sebab itu, Maria boros kasih. Nah, Bapak Ibu Saudara, pertanyaan sekarang. Apakah saudara merasakan apa yang dirasakan oleh Maria? Apakah saudara merasa hutang budi kepada Tuhan Yesus karena sudah kasih kamu berkat, kasih kamu makan, kasih kamu kesehatan, kasih kamu udara yang segar? Apakah engkau merasa berhutang budi kepada Tuhan Yesus? Apakah engkau merasa engkau dikasihi oleh Tuhan Yesus? Apakah engkau merasa bahwa engkau mengasihi Tuhan Yesus, engkau ingin dekat, engkau ingin memiliki Tuhan Yesus? Saudara, 3 poin ini aja. Karena poin ini kayaknya hanya fokus pada Maria pada waktu itu. 3 poin ini saja. Apakah saudara merasakan apa yang dirasakan oleh Maria pada waktu itu? Saudara, kalau engkau menjawab, ya Pak, aku merasakan apa yang dirasakan oleh Maria. Dan saya jawab, pasti engkau boros. Apakah engkau sudah boros untuk mewujudkan kasihmu kepada Tuhanmu? Kalau engkau merasakan yang dirasakan Maria, pasti engkau boros. Sekarang Pak Robi, bagaimana kita boros kasih kepada Tuhan Yesus? Sementara Tuhan Yesus sekarang tidak ada di depan saya. Sementara sekarang Tuhan Yesus sudah naik ke surga. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Matius 25 ayat 45 di dalam kisah perumpamaan tentang seorang raja. Di situ dikatakan, maka ia akan menjawab mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang tidak kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini, kamu tidak melakukannya juga untuk aku. Saudara, sebaliknya, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan untuk saudaraku yang paling hina ini, kamu telah melakukannya juga untuk aku. Jadi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kata Bunda Teresa, dia melihat wajah Tuhan Yesus dalam setiap orang-orang yang dia layani. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Tuhan melarang kita untuk boros, untuk hal-hal yang tidak mengenyangkan. Namun Tuhan mengizinkan kita boros untuk wujud kasih kita kepada Tuhan Yesus Kristus kita. Dan janji Tuhan bagi orang yang boros kasih kepada Tuhan. Ini janji Tuhan, Bapak Ibu Saudara. Ya, Matius 11 ayat 24-25. Ada yang menebar harta, tetapi bertambah kaya. Ada yang menghemat secara luar biasa, namun selalu berkekurangan. Siapa banyak memberi berkat, diberi kelimpahan. Siapa memberi minum, ia sendiri akan diberi minum. Luar biasa. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Ya, hari ini kita belajar bersama-sama tentang sikap boros. Tuhan izinkan kita boros untuk menunjukkan cinta kita itu kepada Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudara, saya akan tutup firman Tuhan ini dengan saya sedikit bersaksi ya,
beberapa waktu yang lalu Tuhan izinkan saya untuk pergi ke Israel. Ya. Nah, saudara, saya bisa pergi ke sana karena berkat Tuhan. Ya. Ada orang yang sponsori kita. Ada pendeta-pendeta dari Bangka dan Belitung ini, ada 22 pendeta disponsori, saudara. Luar biasa, ya ini semua berkat Tuhan. Dan saya kira sikap dari Bapak ini yang sponsori kita ini, saya kira ini salah satu wujud dari apa yang dilakukan Maria ini. Kalau saya hitung-hitung di atas kertas, saudara, kira-kira dia keluar untuk kita satu orang itu berapa ya? Saya sudah tanya ke pihak turnya, satu orang itu berapa biayanya? 37 juta, saudara. Saya hitung 37 juta. Saya hitung biaya hotel saya tinggal di Jakarta. Saya hitung biaya pesawat dari Bangka ke Jakarta, ya. Semuanya, saudara. Apa saya coba saya rinci. Kira-kira perkiraan saya, saudara. Dia keluar untuk satu orang itu 50 juta. Bayangkan, saudara. Itu dikali 22 orang pendeta-pendeta di Bangka Belitung. Saudara, ini benar-benar boros, ros. Tapi saya kira kalau saya lihat apa yang dilakukan oleh orang ini, saya kira ini sebagai wujud dia, ya, kasihnya dia kepada Tuhan. Kalau saya pribadi melihatnya begitu, saudara. Dan saya kira Tuhan pasti berkenan dengan apa yang dilakukan oleh orang ini. Karena dia tahu, saudara, kita, hamba Tuhan, dengan uang sendiri, itu tidak mungkin bisa sampai ke sana. Oleh sebab itu, dia rela untuk membagikannya itu. Saya kira saudara-saudara juga apabila melakukan hal yang sama, itu baik. Dan saya kira Tuhan Yesus juga pasti akan menghargai apa yang Bapak Ibu Saudara lakukan untuk menunjukkan cinta Bapak Ibu Saudara kepada Tuhan. Mungkin tidak selalu seperti Bapak ini, mungkin dengan cara yang lain. Saudara punyanya apa, dan saudara bisa beri itu kepada Tuhan sebagai wujud kasih-Mu. Saya kira kita sudah belajar, Tuhan izinkan. Tuhan melarang kita boros secara materi. Tapi Tuhan izinkan kita boros sebagai wujud kasih kita itu kepada Tuhan Yesus. Amin. Mari kita akan berdoa bersama-sama. Tuhan, terima kasih untuk firman yang Tuhan sudah nyatakan kepada kami. Tuhan, berkatilah kami, ya Tuhan, supaya di dalam hidup ini kami bisa meneladani Maria. Kami bisa menunjukkan cinta kami, kesetiaan kami, melalui boros kasih kami kepadamu. Tuhan berkati jemaat-Mu, Tuhan berkati kami semua, supaya iman kami ini bertumbuh di hadapan. Sesuai dengan janji-Mu, ya Tuhan, jika kami boros kasih kepadamu, Engkau justru akan memberikan kepada kami kelimpahan. Engkau justru akan memberkati kami. Dan biarkanlah Tuhan, kami belajar dari Maria, untuk kami mau merendahkan diri, dan untuk kami mau rela boros kasih kepadamu. Tuhan berkatilah jemaat-Mu, Tuhan berkati gereja-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa. Amin.